Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021 yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ucapan bahagia yaitu isi khotbah Tuhan Yesus di bukit, syarat untuk menjadi anak Allah adalah membawa damai. Dalam bahasa Inggris disebut peace dan dalam bahasa Ibrani disebut shalom dan dalam bahasa Yunani disebut eirene. Arti kata tersebut mengandung kebaikan dalam setiap hubungan. Ya, damai itu akan membuahkan hubungan yang penuh dengan kebaikan. Di sana tidak ada perang, perselisihan, dendam, ataupun kebencian, melainkan hubungan itu dibalut oleh kasih. Saudara-saudara, Tuhan Yesus selalu mengajarkan dan memberikan teladan tentang kedamaian kepada pengikutnya, agar bisa menjadi pelaku kedamaian tersebut. Misalnya, jika pipi kananmu ditampar, maka berikanlah pipi kirimu. Ini adalah ungkapan yang sangat dalam dan jangan ditafsirkan secara harafiah agar tidak menjadi sesat berpikir. Maksud Tuhan Yesus adalah jangan membalasnya, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Dan pembalasan yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah menyelesaikan masalah dan tidak akan pernah berhenti jika terus-menerus saling membalas dan saling mengintip kelemahan. Nah, Tuhan Yesus juga mengajak kita
untuk berlapang dada untuk mewujudkan kedamaian. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, di sini jelas saudara-saudara bahwa pembawa damai harus bisa berbahagia dengan berlapang dada, tetap mengasihi, bahkan mendoakan mereka yang mungkin menyakiti kita. Jadi damai yang diharapkan Tuhan adalah wujud dari sebuah kasih tanpa syarat, di mana ketika Tuhan Yesus yang dihina, diludahi, dipukul, dicambuk, bahkan disalibkan, ia tetap memancarkan kasih di dalam wajahnya. Bahkan Kristus juga berkata ketika ia disalibkan di Bukit Golgota, ia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita perlu belajar melihat dan memperhatikan anak kecil, di mana mereka bisa menjadi contoh dari perwujudan damai. Ketika si anak kecil berselisih atau berantem dengan temannya sampai ada yang menangis, namun 5-10 menit kemudian mereka sudah bermain kembali. Mereka tertawa dan saling berpelukan. Nah, agar tercipta sebuah kedamaian dan kita boleh menjadi pelaku pembawa damai, maka harus bisa memaafkan dan mau meminta maaf. Jangan hancurkan kebahagiaanmu itu dengan kebencian dan dendam. Anak kecil bisa tertawa kembali karena mereka telah memaafkan dan melupakan kesalahan temannya. Jadi berbahagialah orang yang membawa damai, sebab ia akan disebut sebagai anak-anak Allah dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi ini, untuk mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari ini. Ya Bapa, ajarilah kami untuk menjadi pembawa damai bagi keluarga dan di sekitar kami, agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan menjadi pewaris kerajaan-Mu. Mari Bapa, Engkau juga berkati setiap pekerjaan kami dalam satu hari ini, dan jauhkan kami dari penyakit COVID-19 ini. Dan di atas segala permintaan kami, tolong ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Martangi yang dijoloni Yesus
holongaki. Bos doro hati di Jesusi, ditangi hon sude pangi doaki. Tuari sokot pi aidang mabiaran disi, ujau do basa basa nai. Tuari